Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian dan juga Pak Anton. Kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan satu produk yang kami buat dalam rangka tugas besar kewirausahaan 2. Produk ini merupakan parfum yang kami beri nama Raja Parfum dengan tagline Premium Parfum. Oke, kelompok 10 terdiri dari Tino Hunaidi, lalu kemudian ada Daniel Beltazar, lalu kemudian ada Dedi Rustam, lalu kemudian ada Adi Saputra, serta saya sendiri, Fajar Ramdhani. Kita bicara mengenai latar belakang. Latar belakang bisnis usaha parfum ini, kita melihat bagaimana industri lifestyle yang terus berkembang mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap parfum sebagai pelengkap fashion dan juga ekspresi diri. Menangkap dari peluang tingginya permintaan akan wewangian dengan karakter yang unik dan juga personal, Raja Parfum hadir dengan varian EDC atau Eau de Cologne yang ringan dan menyegarkan untuk penggunaan harian. Tren positif terhadap parfum lokal, khususnya di kalangan milenial dan Gen Z, yang peduli kualitas dan keberlanjutan sejalan dengan misi dari Raja Parfum. Raja Parfum sendiri mengedepankan personalisasi, inovasi, dan juga produk lokal berkualitas tentu saja. Kita masuk pada poin noble purpose. Kita melihat bagaimana konsumen, kita berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri konsumen melalui keharuman yang dihadirkan dari Raja Parfum. Lalu kemudian kita masuk pada skup lingkungan. Raja Parfum ini menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan tentu saja, yang aman untuk kulit dan juga tentu saja menyegarkan bagi tubuh kita. Lalu kita masuk pada komunitas. Kita memberdayakan komunitas lokal untuk berdampak atas ekonomi positif. Lalu kemudian kita masuk pada poin edukasi. Gaya hidup sehat dan juga pentingnya parfum dalam ekspresi diri, kita berusaha untuk mengedukasi bahwasannya parfum ini juga banyak sekali ilmunya di dalamnya. Sekarang kita masuk pada poin struktur organisasi. Yang pertama, kita memiliki Chief Executive Officer atau CEO, yaitu Pak Dedi Rustam. Beliau bertanggung jawab atas kepemimpinan strategis, menetapkan visi dan misi, serta menjadi pengambil keputusan utama dalam ekspansi bisnis dan relasi dengan investor serta mitra strategis. Lalu kemudian kita masuk pada CFO, Chief Financial Officer. Di sini ditempati oleh Daniel Beltazar. Beliau mengelola keuangan perusahaan, menyusun anggaran, memantau arus kas, dan memastikan profitabilitas serta transparansi finansial dari Raja Parfum. Lalu kita masuk pada struktur organisasi berikutnya. Ada COO, Chief Operating Officer. Ini ditempatkan oleh saya sendiri. Jadi saya bertugas untuk mengelola dan mengawasi semua kegiatan operasional harian termasuk produksi, termasuk operasional bisnis, rantai pasok, penjualan produk, hingga efisiensi produk kerja. Lalu kemudian kita masuk pada struktur organisasi berikutnya. Dari sisi CMO atau marketing atau Chief Marketing Officer. Di sini ditempati oleh Pak Adi Saputra atau Adis. Beliau merancang dan mengeksekusi strategi pemasaran, membangun brand awareness, serta mengelola kampanye digital yang hubungannya tentu saja dengan pelanggan dari Raja Parfum. Lalu pada struktur berikutnya, di sini ada business development yang ditempati oleh Bapak Tino Hunaidi. Beliau bertugas untuk mencari dan menganalisis peluang pasar,
lalu kemudian membangun kerjasama strategis dengan mitra potensial dan memperluas jaringan distribusi guna meningkatkan jangkauan dan pertumbuhan penjualan produk. Oke, demikian. Terima kasih. Oke, lanjut di sini konsumen potensial kita itu kita rata-rata menargetkan untuk remaja yang 15 sampai 20 tahun gitu. Dengan karakteristik aktif, ekspresif, dan sedang mengikuti tren pasar parfum di zaman sekarang gitu. Untuk kebutuhannya aroma segar, ringan, dan modern. Dan satu lagi kita juga untuk di umur 31 sampai 40 tahun itu yang untuk kriteria dewasa, karakteristik yang kita pilih itu yang mapan finansialnya, menghargai kualitas, dan eksklusivitas. Untuk kebutuhannya mungkin di mereka itu aroma kompleks, matang, dan premium. Lanjut lagi di sini masalah utama untuk calon konsumen kita itu kadang konsumen ingin tampil wangi dan percaya diri, tapi parfum yang berkualitas itu kan cenderung mahal. Nah, yang kedua itu konsumen cenderung bingung memilih aroma yang sesuai dengan kepribadian atau aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada minimnya edukasi tentang jenis dan ketahanan parfum antara EDT, EDP, dan parfum oil, serta cara penggunaan yang benar. Yang keempatnya kita masalah konsumen kita itu yang kurangnya kepercayaan pada kualitas produk lokal. Terus ada konsumen lebih memilih brand luar karena kurangnya informasi dan kepercayaan pada parfum lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian, Raja Parfum sebagai solusi tepat. Menghadirkan produk parfum berkualitas dengan bahan premium dengan harga yang terjangkau dan ramah di kantong. Membantu konsumen memilih parfum berdasarkan karakter, mood, atau aktivitas. Sebagai brand lokal yang mengangkat identitas Indonesia, menggunakan bahan aroma khas Nusantara dengan narasi lokal yang kuat. Produk kami ada varian aroma, yaitu citrus yang segar dan energik, apel, manis dan menyenangkan, vanila, hangat dan elegan, green tea, relaksasi dan tenang. Ukuran kemasan juga bervariasi, ada 20 ml itu lebih praktis dan terjangkau, 50 ml pilihan standar, 100 ml ekonomis untuk penggunaan jangka panjang. Analisis SWOT. Untuk memahami posisi strategis bisnis parfum, khususnya pasar lokal, kami menggunakan analisis SWOT untuk menilai faktor internal, strength and weakness, serta faktor eksternal, opportunities and threats. Hasil dari analisis ini menjadi dasar kami dalam merumuskan strategi pengembangan dan daya saing produk di pasar parfum kompetitif, khususnya di tengah tren konsumen yang semakin sadar dengan kualitas produk-produk lokal pada khususnya. Analisis SWOT kami yaitu di strength, produk lokal berkualitas tidak kalah dengan parfum import. Varian kemasan cocok untuk remaja dan dewasa. Harga kompetitif dan varian aroma segar dan unik khas Indonesia. Untuk weakness-nya sendiri yaitu kapasitas produksi masih terbatas, brand awareness-nya masih rendah, ketergantungan pada pemasok bahan lokal tertentu, modal awal juga terbatas untuk promosi berskala besar. Opportunities-nya adalah dukungan tren produk lokal dan gaya hidup sesuai dengan target pasar, pertumbuhan e-commerce dan media sosial sebagai kanal distribusi, potensi ekspansi ke kota besar lainnya di Indonesia. Threats-nya, persaingan dengan parfum import bermerek kuat, produk imitasi yang murah terkadang dapat merusak persepsi pasar, perubahan regulasi dari pemerintah yang terkadang juga menjadi kendala kita terkait bahan izin dan edar, fluktuasi harga bahan baku yang dapat berpengaruh pada stabilitas operasional. Kesimpulan dan peluang. Parfum di Jakarta khususnya menawarkan peluang besar bagi brand lokal seperti kami untuk menghadirkan produk berkualitas, terjangkau, dan relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini.
Namun tantangan sepertinya rendahnya brand awareness dan persaingan dengan produk internasional membutuhkan strategi yang terarah dengan memanfaatkan tren konsumen terhadap keberlanjutan, e-commerce, dan kebanggaan terhadap produk lokal. Kami memiliki peluang besar untuk tumbuh dan membangun loyalitas pasar. Di sumber daya sendiri ada sumber daya fisik, yaitu alat produksi seperti alat spray botol, mixer, corong kecil, dan lain-lain. Kemasan eksternal untuk estetika dan perlindungan. Sumber daya non fisik, karena pengalaman kami lebih dari 15 tahun di industri parfum, pengetahuan mendalam tentang formulasi, tren pasar, dan perilaku konsumen, jaringan bisnis kuat dengan pemasok dan distributor. Analisis kompetitor, produk lokal seperti HMNS, Saf & Co, dan Carl & Claire memiliki segmen pasar menengah ke atas. Parfum generik di Tanah Abang seperti ini dan marketplace menargetkan segmen bawah dengan harga murah namun kualitas rendah. Raja Parfum akan mengisi gap di antara keduanya dengan harga yang terjangkau, aroma yang segar, variatif, dan kemasan yang menarik. Strategi pemasaran kami ada di media konvensional, yaitu media cetak, brosur, majalah, iklan televisi dan radio, promosi di pameran dan acara khusus, program loyalitas pelanggan. Untuk teknik digital, ada TikTok seperti video promosi untuk menjangkau audiens luas, Instagram bisa dalam interaksi melalui fitur Reels, Instastory, dan Q&A. E-commerce, kemudahan akses dan produk dan promosi eksklusif, serta kolaborasi dengan influencer juga bisa kami lakukan. Rencana anggaran dan biaya. Rencana anggaran kami yaitu 15 juta dengan total, dengan rinciannya adalah pengembangan produk, riset, dan branding itu 3.100.000, 21%. Produksi ada di 7.287.000, ada di 49% sendiri. Untuk legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi ada 3 juta, 20% sendiri. Dan yang terakhir ada label, bungkus, dan peralatan penunjang ada di 1.600.000 sekian, yaitu 11%. Rencana anggaran dan biaya, yaitu kita ada biaya variabel. Biaya variabel ada dari kemasan dan aroma, mulai dari citrus hingga green tea 100 ml. Di bulan pertama itu menjadi 7.287 sekian. Di bulan kedua ada 9.791 sekian. Dan yang ketiga ada 11.203 sekian. Laporan arus kas sendiri juga untuk di bulan pertama kita targetkan yaitu 14 juta. Di bulan kedua ada 19.300, dan yang di bulan ketiga ada 20.120. Rencana anggaran dan biaya variabel dan bersih. Untuk biaya variabel, biaya iklan TikTok, harga per unit 50.000, kuantitas bulan pertama 30 hari 1.500.000. Bulan kedua untuk kuantitasnya 30 hari dan total 1.500.000. Bulan ketiga itu kuantitasnya 30 hari, totalnya 1.500.000. Untuk biaya iklan dan Instagram, harga per unit 20.000. Bulan ke-1 30 hari, total 600.000, dan bulan ketiga 30 hari, total 600.000, kuantitas 30 hari, bulan ketiga 600.000. Nah, sponsorship event beauty. Event beauty harga per unitnya 1 juta, kuantitas 1 kali edisi. Total 1 juta, kuantitas 1 kali edisi. Bulan kedua totalnya 1 juta.
Dan kuantitas 1 kali edisi bulan ketiga 1 juta juga. Total biaya variabel 3.100.000 untuk bulan pertama, dan bulan keduanya 3.100.000, dan bulan ketiganya sama 3.100.000, dan untuk total biayanya 9.300.000 untuk semuanya. Oke, laba bersih, pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan bulan ke pertama 7 juta 11.264 rupiah, dan bulan kedua 6.468 rupiah, dan bulan ketiga 7.816.87 rupiah. Margin laba bersih. Laba bersih atau pendapatan kotor untuk bulan pertama itu 27,87%, dan untuk bulan kedua 33,21%, dan untuk bulan ketiga 33%. Oke, next. Kita masuk pembahasan bisnis model kanvas. Oke, segmen pelanggan kita bisa meliputi remaja usia 15 sampai 20 tahun, dan dewasa muda bisa 21 sampai 30 tahun. Untuk dewasa 31 sampai 40 tahun. Semua gender usia 15 sampai 40 tahun. Untuk kemitraan utamanya, kita masuk bahan bakunya minyak esensial, botol, platform commerce seperti Shopee, Tokopedia. Nah, 3 ada influencer dan media promosi. Untuk sumber dayanya kita fisik, alat produksi, bahan baku berkualitas, alat pengemasan, dan non fisik, tim berpengalaman, jaringan pemasak, dan strategi pemasaran. Proposal nilai. Nah, kita masuk ke proposal nilai. Proposal nilai meliputi parfum segar dan tahan lama dengan aroma seperti citrus, apel, vanilla, green tea. Produksi inklusif, harga terjangkau dan ramah lingkungan, dan kemasan fleksibel 20 ml, praktis 50 ml, dan 100 ml ekonomis. Kita masuk ke hubungan pelanggan. Nah, hubungan pelanggan ini meliputi interaksi aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, layanan pelanggan responsif seperti WhatsApp, sosial media. Nah, satu lagi kita masuk ke aktivitas utama, riset pasar, pengembangan aroma, dan produksi parfum, pemasaran melalui media digital dan konvensional, distribusi produk ke platform e-commerce dan mitra retail. Cost struktur, termasuk ke cost struktur. Biaya produksi seperti bahan baku, alat pengemasan. 2. Biaya pemasaran digital dan konvensional. 3. Biaya legalitas dan sertifikasi. 4. Biaya riset, branding, dan pengembangan produk. Sumber daya pendapatan. Nah, kita masuk ke sumber daya pendapatan. Pertama, penjualan produk parfum dalam 3 ukuran, kemasan, hadiah, dan varian spesial untuk konsumen premium. 4. Kerjasama dengan distributor lokal. Next. Harapan kami dukungan semua pihak untuk kesuksesan Raja Parfum, membangun merek yang terkenal dan dipercaya di pasar kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Next, penutupnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.